Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-19. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang disampaikan oleh Pastor Octavianus Tandilolo, Imam Diocesan Keuskupan Agung Makassar, dari Paroki Santo Petrus Mamasa. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana tetap mengasihi dalam keadaan yang sulit? Dan bagaimana tetap sabar dalam kesesakan? Ada banyak kasus perkawinan yang menceritakan tentang keadaan yang sulit dan keadaan kesesakan itu. Saya ingin berbagi pengalaman dengan kita semua yang saya alami dalam pastoral tugas di paroki. Ada beberapa alasan yang membuat perkawinan itu kacau, berantakan, dan bahkan ada yang sampai pada perceraian. Yang pertama,
yakni masalah budaya. Ada beberapa perkawinan yang masih mewarisi model perkawinan nenek moyang kita sebelum mengenal iman Katolik atau kekristenan, yakni kebiasaan kawin cerai dan kawin cerai. Dan yang kedua adalah masalah perkawinan yang terburu-buru atau perkawinan usia muda. Biasanya hal ini terjadi karena anak-anak putus sekolah, tinggal di rumah saja dan tidak tahu mau bikin apa-apa, akhirnya biasa dinikahkan saja oleh orang tuanya atau memilih sendiri pasangannya. Dan yang ketiga adalah perkawinan yang terpaksa. Biasanya perkawinan terpaksa ini terjadi karena karena tidak terpaksa, melainkan karena dilandasi oleh ketulusan yang ada di dalam hatinya sendiri untuk tulus mencintai pasangannya apa adanya, menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Dan yang ketiga adalah orang setia karena meskipun ia memiliki kesempatan untuk tidak setia, namun ia tetap memilih setia. Banyak godaan, banyak ujian. Justru kesetiaan itu nampak karena adanya ujian bahwa dia diuji kesetiaannya. Dan yang keempat adalah orang yang setia memiliki satu orang di dalam hatinya tanpa ingin mencari yang lain. Itu ciri-ciri orang setia. Tetapi apakah semua orang dapat seperti ini, seperti kriteria yang kita sebutkan tadi ini? Saudara-saudara terkasih, nampaknya ada interpretasi yang salah terhadap Injil hari ini, khususnya yang mengisahkan bahwa Musa dulu kok Musa mengizinkan itu membuat surat cerai jika orang ingin menceraikan istrinya. Nah, saudara-saudara terkasih, jika kita membaca Injil ini dan jika kita bandingkan misalnya dengan kitab Imamat 20 ayat 10, itu jelas diceritakan di sana bahwa siapa yang menceraikan pasangannya itu hukumannya berat, yakni hukum rajam. Lalu dalam Markus 10 ayat 11 diceritakan seperti ini: barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan hal yang sama dikatakan oleh Yesus dalam Lukas bab 16 ayat 18. Itu dikisahkan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jelaslah bahwa bagi kita orang beriman Kristiani, beberapa teks Injil ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus terus-menerus menyerukan supaya keutuhan keluarga itu tetap terjaga dan nilai-nilai luhur perkawinan itu tetap dijaga martabatnya. Apa martabat perkawinan itu? Yakni bahwa Allah sejak semula menciptakan laki-laki dan perempuan dan berfirman kepadanya bahwa seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya supaya keduanya menjadi satu daging. Menurut saya, yang melandasi perceraian lebih pada sikap tidak mampu saling mengampuni. Satu-satunya jalan untuk sebuah keutuhan keluarga adalah pengampunan. Dan semoga pasangan-pasangan suami istri yang saat ini dilanda oleh badai kehidupan yang
sulit dapat saling mengampuni satu sama lain, meninggalkan egoisme masing-masing, dan kemudian kembali berangkulan untuk membina keutuhan keluarga. Tuhan membantu kita. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga Pastor tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam hidup dan karya. Saudara dan saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, kepada rekan-rekan di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi olehnya untuk membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berguna bagi sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.